Ainul Basirah. Saat-saat awal ketersingkapan kasyaf kesadaran jiwa adalah saat-saat yang paling berkesan bagi seorang penempuh jalan ruhani salik. Dikatakan paling berkesan karena selama melintasi detik-detik terdahulunya, gumpalan awan hitam penutup hati yang menyesaki jiwanya, seorang salik akan mengalami pengalaman yang tak pernah ia pikirkan dan ia bayang-bayangkan sebelumnya. Dengan ketakjuban luar biasa, saat itu sang salik akan merasakan pancaran kecemerlangan purnama ruhani melimpahi relung-relung kalbunya yang meliputi pemahaman ruhani. Ia juga akan merasakan betapa menggetarkan dan mempesonanya saat mata batin dengan kejernihan dan kebeningan kesadaran jiwanya menyaksikan pancaran keindahan bintang ke bintang pengetahuan hati yang tak tergambarkan oleh bahasa manusia. Ketersingkapan awal seorang salik adalah pengalaman paling menggetarkan yang tidak akan terlupakan. Karena dalam detik-detik dari rentangan waktu itu, kesadaran jiwanya akan menyaksikan gambaran-gambaran matra baru yang serba asing yang dicitrai nuansa pelangi aneka rasa dan aneka warna kebahagiaan. Ibarat hari-hari malam dari cakrawala al-bashar yang gelap meliputi kesunyian, kepedihan, nestapa, dan duka cita. Ketersingkapan itu menyembulkan purnama kesadaran ruh insani di cakrawala jiwa yang memancarkan cahaya berkah dalam alunan irama musik dan nyanyian ruhani. Sebagaimana para salik yang lain, saat mengalami peristiwa awal penyingkapan kesadaran jiwa itu, Raden Ketip tercengang-cengang dalam pesona ketakjuban, bagaikan mengalami peristiwa yang mengguncang jiwa. Dalam waktu cukup lama ia masih merasakan betapa kuat kesan itu melekat di relung-relung ingatannya. Ia seperti masih bisa merasakan betapa saat itu seolah-olah bertiup angin yang membadai dan mengamuk dari relung-relung kedalaman jiwanya, menghalau gumpalan awan hitam penutup hati ghain yang menyesaki cakrawala jiwanya. Setelah itu, dengan sangat jelas ia saksikan terbitnya matahari zawaid yang bersinar gemilang menerangi relung-relung pemahaman fawaid yang membentang di cakrawala jiwanya. Meski kesan dari peristiwa itu sangat kuat melekat di relung-relung kedalaman jiwanya, Raden Ketip sendiri sulit menggambarkan dengan bahasa manusia tentang bagaimana sejatinya rangkaian penyaksian dan perasaan yang dialaminya saat detik-detik kesadaran jiwanya itu tersingkap. Ia hanya bisa membandingkan pengalamannya itu ibarat kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Demikianlah ia merasakan kesadaran jiwanya tersingkap. Kemudian dengan kepak sayap yang indah, sang kupu-kupu terbang bebas menyaksikan keluasan dunia baru yang jauh lebih akbar dan menakjubkan dibandingkan dengan kepompong. Di tengah semerbak wangi bunga-bunga, sejuk udara, dingin embun dan hangatnya mentari pagi, sang kupu-kupu yang keluar dari kepompong mengepakkan sayap untuk mencari sari madu di antara kelopak bunga sambil memuji keagungan dan kemuliaan ilahi. Sang kupu-kupu merasa dunianya adalah dunia keindahan dan kesucian yang diliputi keagungan dan kemuliaan. Namun saat terbang di antara bunga-bunga itulah, dengan pandang heran ia melihat dengan pandangan mata seekor kupu-kupu
Kawanan ulat yang ganas dan rakus menggerogoti daun-daun, buah dan bunga dari pohon kehidupan. Ah, betapa rakus, betapa ganas, betapa menjijikkan. Tidak ada manfaat apapun dari ulat-ulat ganas dan rakus itu selain merusak dan membinasakan pohon kehidupan. Dan sang kupu-kupu pun berkata dalam hati, sesungguhnya dari ulat-ulat yang ganas, rakus dan menjijikkan itulah aku dulu berasal. Selama menghadapi ketersingkapan itu, Raden Ketip merasakan tengoro misterius yang mengisyaratkan betapa sesungguhnya awan hitam gain yang bergumpal-gumpal menyesaki jiwanya itu tidak pernah terhalau tanpa kehendak yang ilahi, yakni Dia sang pencipta yang berkuasa mutlak memberi petunjuk sekaligus yang berkuasa mutlak menyesatkan makhluk ciptaannya. Entah apa yang sebenarnya telah terjadi pada dirinya. Yang jelas, sejak mengalami peristiwa itu, ia benar-benar merasa gumpalan awan hitam menutup hatinya, disibakkan oleh kuasa gaib Al-Hadi, seibarat terkuaknya lapisan kepompong saat sang ular hendak keluar dari kupu-kupu. Pengalaman ruhani adalah pengalaman rasa. Itu sebabnya Raden Ketip tidak bisa menjelaskan dalam bahasa manusia bahwa sesungguhnya keakuannya tidak ikut campur dalam proses menguak lapisan kepompong saat ia merasakan keberadaan dirinya sebagai kupu-kupu. Ia tidak bisa menjelaskan pengalamannya secara tepat, kecuali mengungkapkan dengan jujur betapa dirinya dalam bentuk kupu-kupu itu telah diserap oleh semacam daya gaib yang mendorongnya keluar dari kepompong. Bahkan saat dirinya telah keluar dari kepompong pun, ia hanya bisa mengungkapkan perasaan betapa semua gerak dari kehidupannya sebagai kupu-kupu seolah-olah diarahkan dan dituntun oleh daya gaib tersebut. Ya, daya gaib misterius itulah yang sejatinya telah membimbingnya untuk mengenal dan memahami makna kehidupan yang tergelar di hadapannya. Laksana wangi bunga yang menarik penciuman kupu-kupu, begitulah keberadaan daya gaib itu telah mempesonanya untuk mengepakkan sayap dan terbang. Daya gaib itu telah menuntunnya untuk mengenali dan memahami alam semesta, tempat hakikat pengetahuan tersembunyi, yang membawanya pada penyaksian atas kebenaran sejati sebagai pengejawantahan dari Yang Maha Ada. Peristiwa penyingkapan kesadaran jiwa yang dirasakan Raden Ketip ternyata menjadi peristiwa yang sangat menentukan perubahan jalan hidupnya. Peristiwa itu tidak saja membuat awan hitam gain yang menyesaki jiwanya terhalau, sehingga purnama pemahaman fawaid bersinar benderang di cakrawala jiwanya. Tetapi ia juga merasakan betapa cakrawala pemahaman baru atas keberadaan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba terasa membentang luas dan ganti berganti di hadapannya. Benda-benda yang terhampar di sekitarnya, misalnya, sebelumnya selalu ia pahami sebagai benda mati tak berjiwa, seiring terkuaknya tirai penutup hati hingga terpancar purnama pemahaman fawaid, ia tiba-tiba menangkap suatu pemahaman aneh yang mengungkapkan betapa di dalam benda-benda yang terhampar di sekitarnya itu sesungguhnya tersembunyi bekas jejak ciptaan yang sama dengan keberadaan dirinya. Keberadaan makhluk hidup yang selama ini dianggapnya sosok asing yang sama sekali tidak berhubungan dengan dirinya, tiba-tiba disadarinya memiliki bekas jejak ciptaan yang sama dengan dirinya. Ia merasa segala sesuatu yang tergelar di alam semesta, manusia,
burung, hewan melata, ikan, tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk hidup tiba-tiba berubah seolah-olah menjadi sesuatu yang memiliki hubungan dengan dirinya. Demikianlah, meski sulit diterima nalar, ia merasakan betapa sesungguhnya keberadaan dirinya menjadi bagian dari semesta benda, makhluk hidup, rembulan, matahari, bintang, tanah, langit, air, dan angin. Penyingkapan yang dirasakan Raden Ketip ternyata tidak hanya mengubah cara pandangnya terhadap segala sesuatu yang tergelar di alam semesta, tetapi berkaitan pula dengan perubahan liku-liku perjalanan hidup yang dilaluinya. Entah apa yang sesungguhnya telah terjadi dengannya. Kini ia tiba-tiba merasa gerak kehidupannya seolah-olah diarahkan dan dituntun oleh daya gaib ke arah yang tidak ia ketahui ujungnya. Bahkan saat menghadapi persoalan rumit pun ia merasakan seolah-olah diarahkan oleh daya gaib untuk mengikuti jalan yang seringkali tak pernah dipikir dan dibayangkannya. Keberadaan daya gaib dalam gerak kehidupan itu setidaknya ia rasakan saat ia dililit persoalan rumit yang terkait dengan liku-liku usahanya mengungkap tabir misteri di balik kehidupan dan ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil. Sebelum mengalami peristiwa penyingkapan itu, ia merasakan betapa rumit dan berliku-liku jalan untuk menguak misteri Syekh Datuk Abdul Jalil. Namun setelah peristiwa menakjubkan itu, ia seolah-olah selalu mendapatkan mudah jalan yang sebelumnya tak pernah terlintas dalam pikiran dan angan-angannya. Tabir gelap misteri kehidupan dan ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil yang selama ini tertutup gumpalan awan hitam tiba-tiba bersinar terang di hadapannya, laksana matahari kebenaran yang menginginkan keberadaannya diketahui. Setelah tabir awal misteri Syekh Datuk Abdul Jalil tersingkap oleh Ki Gedeng Pasambangan, tiba-tiba ia merasa dibimbing oleh daya gaib misterius ke arah penyingkapan tirai kedua. Yang mengherankannya, tabir kedua itu justru disingkap oleh Pangeran Pamelekaran, kakeknya sendiri. Sungguh, sebelumnya tidak pernah ia bayangkan di benaknya bahwa sang kakek pernah bertemu, apalagi sampai memiliki hubungan dekat dengan Syekh Datuk Abdul Jalil. Pangeran Pamelekaran ternyata telah berkali-kali bertemu dengan Syekh Datuk Abdul Jalil, bukan hanya dalam peristiwa penyerangan Pakubuan Caruban, melainkan juga dalam serangkaian peristiwa penting, baik di Terung, Surabaya, Demak, Caruban, bahkan di Wirasaba. Tersingkapnya tirai pertama dan kedua yang menyelubungi kehidupan dan ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil ternyata diikuti dengan tersingkapnya tirai-tirai berikutnya. Tanpa pernah menduga sebelumnya, ia berjumpa dengan pembuka tirai ketiga, yakni Adipati Cirebon. Sang Adipati merupakan putra almarhum Raja Muda Caruban Larang, Sri Mangana. Dia ternyata mengenal Syekh Datuk Abdul Jalil dengan sangat dekat, yang sudah dianggapnya kakak sulung. Adipati Cirebon banyak mengungkap liku-liku perjuangan dan ajaran rahasia yang disampaikan Syekh Datuk Abdul Jalil, termasuk yang berasal dari penuturan ayahandanya, Sri Mangana. Tirai keempat tanpa disangka-sangka disingkap oleh Syekh Maulana Jati, guru agungnya, saat diajak ke Ki Gedeng Pasambangan di Banten. Sebagaimana kisah yang telah diketahuinya dari penuturan Ki Gedeng Pasambangan,
Ternyata guru agungnya itu benar-benar mengalami secara mendalam kehidupan dan ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil setelah kembali dari Hindustan. Dari guru agung Syekh Maulana Jati itu pula ia mengetahui bahwa sesungguhnya Syekh Datuk Abdul Jalil bukan hanya seorang guru manusia, melainkan juga seorang pembaharu yang menata kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah dan asas-asas yang sama sekali baru pada zamannya. Tetapi seibarat matahari yang tak pernah menyisakan pamrih akan kecemerlangan cahayanya saat menerangi dunia, demikianlah Syekh Datuk Abdul Jalil meninggalkan semua hasil perjuangannya demi menyongsong datangnya malam indah yang diterangi bulan sabit dan berjuta-juta bintang yang gemerlapan memenuhi penjuru langit. Ujar Syekh Maulana Jati tentang Syekh Datuk Abdul Jalil yang sangat dihormati dan dimuliakannya. Kebenaran jika sudah muncul, maka ia akan terbit laksana matahari di pagi hari. Pencarian kebenaran tentang kehidupan dan ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil yang dilakukan Raden Ketip telah membawanya ke cakrawala pagi saat terbit fajar kebenaran. Bagaikan berada di alam mimpi, tiba-tiba ia merasakan bimbingan daya gaib telah mempertemukannya dengan Syekh Datuk Bardut, salah seorang putra Syekh Datuk Abdul Jalil. Sungguh tak terbayangkan sebelumnya bahwa ia akan bertemu dengan putra guru manusia dan tokoh pembaharu itu. Bahkan yang lebih membuatnya terheran-heran adalah kenyataan bahwa Syekh Datuk Bardut selama ini ternyata tinggal di dalam Pamelekaran bersama kakeknya. Keberadaan Syekh Datuk Bardut di kekediaman kakeknya sempat memunculkan tanda tanya di benak Raden Ketip tentang sikap kakeknya yang seperti sengaja menyembunyikan putra Syekh Datuk Abdul Jalil itu. Kenapa tidak sejak awal ia diperkenalkan dengan Syekh Datuk Bardut? Kenapa ia terlebih dahulu harus diperkenalkan dengan Ki Gedeng Pasambangan? Kenapa keberadaan Syekh Datuk Bardut di kediaman kakeknya sangat dirahasiakan hingga ia pun tidak diperbolehkan mengetahuinya? Di tengah kecamuk tanda tanya yang memenuhi bendaknya itulah Raden Ketip menjalin keakraban dengan Syekh Datuk Bardut yang usianya lebih tua sekitar 10 tahun. Meski usia Syekh Datuk Bardut baru sekitar 40-an tahun, ia tampak lebih tua. Kumis dan cambangnya yang dibiarkan memenuhi hampir separuh wajah mengesankan dia seolah-olah berusia hampir 60-an tahun. Selama berbincang-bincang dengan Syekh Datuk Bardut itulah Raden Ketip menangkap pancaran mutiara kebijaksanaan di tengah samudra pengetahuan yang tersembunyi di kedalaman jiwanya. Sebagian orang menilai ayahandaku, Syekh Datuk Abdul Jalil, adalah manusia besar yang salah tempat dan salah waktu saat lahir ke dunia, sehingga kehadirannya sulit diterima. Syekh Datuk Bardut menuturkan kisah kehidupan ayahandanya kepada Raden Ketip. Namun bagiku, oh Adinda, segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan beliau semata-mata adalah rahasianya. Sebab sesuai ajaran beliau, Allah Azza wa Jalla tidak pernah keliru menempatkan seseorang pada suatu zaman. Dan lantaran itu saya yakin bahwa kelahiran, liku-liku hidup, bahkan kematiannya adalah semata-mata karena kehendaknya. Sungguh telah termaktub di dalam firman-Nya bahwa tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya serta tidak ada seorang pun perempuan mengandung dan tidak pula melahirkan kecuali dengan pengetahuannya. Ini
bukan berarti bahwa Sang Pencipta hanya menyaksikan segala sesuatu secara pasif, melainkan secara mutlak dan aktif. Dia ikut terlibat di dalam merancang, membentuk, memelihara, dan bahkan menghancurkan seluruh ciptaan melalui ilmunya. Bukankah Dia yang Maha Mengetahui, tiada lain adalah Sang Pengetahuan itu sendiri? Jika Adinda bertanya-tanya tentang keberadaan saya yang disembunyikan oleh Eyang Pangeran Pamekaran di kediamannya tanpa sepengetahuan Adinda, pun jika Adinda bertanya kenapa tidak diperkenalkan dengan Rakanda sejak awal, maka sesungguhnya hal itu adalah atas kehendaknya semata. Sesungguhnya liku-liku perjalanan Adinda dalam menelusuri jejak kehidupan dan ajaran ayahandaku merupakan bagian dari jalan yang digelarnya. Sebab jika dia menghendaki, bisa saja Eyang Pangeran Pamekaran langsung memperkenalkan Adinda dengan saya, sehingga Adinda tidak perlu susah payah menelusuri jejak kehidupan ayahandaku. Namun, dia menghendaki agar Adinda berjalan melingkar-lingkar dulu dengan berbagai hambatan dan rintangan. Itu berarti dengan sukarela atau terpaksa, Adinda harus menerima kehendaknya tanpa perlu bertanya ini dan itu. Sesungguhnya, menurut ajaran ayahandaku, segala sesuatu yang tergelar di alam semesta ini sudah ditata sangat rapi tanpa setitik pun mengandung kekeliruan. Hanya mereka yang terhijab dari kebenarannya saja yang menganggap kehidupan di alam semesta ini kacau balau, tidak teratur. Saya masih ingat bagaimana ayahandaku mengambil ibarat dengan mengisahkan sekumpulan orang buta yang diundang dalam perjamuan agung oleh sang raja. Dalam kisah itu disebutkan, pada saat pesta dimulai, sekumpulan orang buta yang diundang sang raja datang dan berjalan beriring-iringan. Saat memasuki bangsal agung yang sudah dipenuhi hidangan lezat yang tertata rapi di atas meja, tiba-tiba salah seorang di antara mereka menabrak meja. Tumpah ruahlah sebagian hidangan tersebut. Sang raja tersenyum, para undangan juga tersenyum. Namun orang buta itu marah-marah. Dia memaki-maki para pelayan yang dianggapnya tidak mengatur meja secara benar. Seperti halnya orang buta itu, kawan-kawannya yang juga buta menganggap ruangan itu tidak diatur dengan baik dan benar. Begitulah Adinda, bagi mereka yang telah tercelikkan mata batinnya, akan memahami bahwa segala sesuatu tergelar di alam semesta sesungguhnya sudah diatur dan ditata secara sempurna oleh Sang Pencipta. Bahkan bagi yang sudah tercelikkan mata batinnya, kehidupan di dunia ini hanya sebuah mimpi yang harus dilampaui seperti saat kita tertidur singkat. Hanya mereka yang sudah tercelikkan mata batinnya saja yang bisa memahami makna kebenaran di balik kehidupan yang dekat ini. Apakah Rakanda melihat saya tergolong di antara mereka yang sudah tercelikkan mata batinnya? Tanya Raden Ketip meminta penjelasan. Syekh Datuk Pardut tersenyum mendengar pertanyaan Raden Ketip. Sesaat setelah itu, dengan bahasa perlambang, ia mengatakan bahwa Raden Ketip sesungguhnya telah dapat merasakan dan menerima pesan darinya tanpa melalui bahasa indrawi manusia. Lantaran itu, pertanyaan lisan itu tidak perlu dijawab melalui bahasa indrawi manusia. Raden Ketip tertegun saat menyadari betapa dirinya dapat menangkap bahasa perlambang yang diungkapkan Syekh Datuk Pardut. Namun saat itu pula ia sadar bahwa yang dimaksud Syekh Datuk Pardut
sebagai manusia yang sudah tercelikkan mata batinnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang telah menyingsingkan gumpalan awan hitam gain dari dalam hatinya, hingga pemahaman fawaidnya dapat menangkap kenyataan yang tergelar di sekitarnya sebagai kebenaran hakiki. Dengan kesadaran itu, Raden Ketip bersyukur bahwa dirinya telah beroleh anugerah tak ternilai berupa ketercelikan mata batin dari kebutaan manusiawi. Dalam berbagai perbincangan dengan Raden Ketip, Syekh Datuk Pardut mengungkapkan kesaksian tentang ayahandanya yang luas dan mendalam. Dia tidak hanya mengungkapkan kesaksian tentang liku-liku kehidupan dan ajaran ayahandanya, tetapi mengisahkan pula tentang siapa saja putra, putri, sanak keluarga kerabat, dan pengikut-pengikut utama ayahandanya, baik yang tinggal di Caruban Larang, Banten Girang, Jawa, Malaka, maupun Gujarat. Keakraban Raden Ketip dan Syekh Datuk Pardut ternyata tidak sekedar dibangun melalui perbincangan mendalam tentang peri kehidupan dan ajaran Abdul Jalil. Hubungan itu dilanjutkan pula melalui penguatan tali silaturahmi. Melalui Syekh Datuk Pardut pula, Raden Ketip pada gilirannya dapat bertemu dengan Raden Syahid, adik seperguruan sekaligus murid rohani Syekh Datuk Abdul Jalil yang menjadi susuhunan Kalijogo yang tinggal di Demak. Ia juga diperkenalkan dengan menantu Syekh Maulana Jati, yaitu Pangeran Pasai Fadilah Khan Kemenakan Syekh Datuk Abdul Jalil. Ibarat pembuktian kebenaran melalui tingkat keyakinan ilmu, keyakinan penyaksian, dan keyakinan hakiki, Raden Ketip secara bertahap merasa setapak demi setapak langkah pencariannya mendekati matahari kebenaran. Entah benar entah tidak, penuturan para saksi kepadanya yang jelas ia telah memiliki cakrawala pandang sendiri tentang bagaimana sesungguhnya kebenaran kisah kehidupan dan ajaran Syekh Datuk Abdul Jalil. Saat ia bersama Syekh Datuk Pardut menapak tilasi liku-liku perjuangan Syekh Datuk Abdul Jalil berdasarkan kesaksian para saksi hidup yang mengenal dengan sangat dekat tokoh tersebut, ia seolah-olah terlempar kembali ke masa silam, ke sebuah kurun waktu yang mencengangkan, yakni kurun ketika Syekh Datuk Abdul Jalil meniti tali sejarah yang membentang di antara dua bukit karang yang tegak di tengah samudera kehidupan yang penuh karang tajam dan hempasan ombak mengerikan.